peningkatan intensitas yaitu ketinggian air dan durasi genangan terus meningkat seiring kenaikan permukaan laut. Dan seperti yang kita lihat ini dari 1984 sehingga sekarang 2026 di dalam beberapa tahun terakhir itu sangat tertinggi dan juga dekat. Itu efektifnya persentase banjir dari waktu ke waktu. Dan ini citra satelit imagery, dan ketika saya menganalisis data ini dari bulanan selanjut, dan ini dari summary atau apa itu summary di bahasa Indonesia? Ringkasan ya, maaf. Ringkasan itu dari data ini dari water observation from the space, ya. Dan ini pada nilai nil sampai 1, dan ini 0 itu tanah, tapi 1 itu air. Dan seperti kita lihat di tanah ada air, yaitu banjir rob. Ya, lanjut. Dan hasil yang terakhir itu dapat nyata pada mata pencaharian itu ada pertanian, yaitu penurunan hasil panen yang drastis akibat salinitas yang tinggi merusak tanaman pangan utama, dan itu konsekuensinya krisis ketahanan pangan. Dan kedua ada pendapatan, itu meningkatkan risiko kemiskinan di desa pesisir, dan konsekuensinya itu ketidakstabilan ekonomi. Yang terakhir itu air bersih, dan konsekuensinya itu kelangkaan air tawar. Dan ini analisis mengapa pesisir di Pulau Pemba terancam. Ada dua faktor, fakta alam dan fakta manusia. Yang fakta alam itu seperti permukaan laut global yang tidak terlengkap, dan juga fakta manusia itu degradasi hutan mangrove, dan juga ini siklus kerusakan. Ya, ini kesimpulan, yaitu permukaan inundasi laut atau banjir rob itu ancaman nyata. Dan pada menganalisis dari 2 dekade itu menunjukkan ada banjir rob di wilayah Pemba, dan juga krisis mata pencaharian itu terdampak sektor pertanian. Ya, ini rekomendasi manajemen. Ya, ada 3 rekomendasi, yaitu yang pertama itu manajemen pesisir terpadu, yaitu pembangunan infrastruktur pelindung seperti seawalls, dan restorasi ekosistem mangrove secara masif, dan juga adaptasi berbasis masyarakat, itu yaitu diversifikasi mata pencaharian dan pelatihan teknik pertanian tahan salinitas bagi petani lokal. Yang terakhir kebijakan dan tata ruang, yaitu penguatan regulasi tata ruang pesisir yang mengintegrasikan risiko bencana perubahan iklim. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya Mas Abu Bakar. Wow, hampir tepat, tersisa 9 detik ya. Baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dengan pembahas Anda. Pembahas dari Mas Abu Bakar di sini adalah Mas Sadik Ramdhani. Ya, silakan Mas Sadik. Terima kasih atas presentasinya yang sangat baik. Saya sangat menghargai pilihan topik ini karena menyoroti
dua pertanyaan. Yang pertama, dalam penelitian ini Mas Abu menggunakan data citra satelit dan survei lapangan. Bagaimana Mas Abu memastikan bahwa perubahan yang terjadi benar-benar disebabkan oleh inundasi air laut? Ya, inundasi air laut. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan itu, dan pertanyaan ini sangat penting untuk mengakurasi data-data di citra satelit. Dan di penelitian ini saya menggunakan citra satelit, yaitu dua satelit, yaitu Landsat dan juga Sentinel, Landsat 8 dan Sentinel 1. Dan saya menggunakan model yang bernama Water Observation from the Space, dan model ini hanya deteksi atau mendeteksi air di tanah. Dan karena di penelitian ini objektifnya atau tujuannya itu mendeteksi air di tanah atau banjir rob, dan modelnya itu sangat akurat karena itu mendeteksi air hanya di tanah. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, pertanyaan kedua. Dari beberapa rekomendasi yang telah disampaikan, menurut Mas Abu, langkah mana yang paling realistis untuk diterapkan terlebih dahulu dan mengapa? Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan itu, jawabnya restorasi mangrove. Seperti saya menunjukkan di rekomendasi saya, restorasi mangrove itu paling efektif dan hemat biaya, dan juga restorasi mangrove itu terhadap pelindung gelombang dan erosi. Ya, terima kasih. Baik, bagaimana Mas Sadik sudah menjawab pertanyaannya? Oke, sudah cukup? Sudah cukup juga? Mas? Ya, cukup. Oke, baik. Saya kira juga sudah cukup ya, waktu kita terbatas. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu dosen. Saya akan ke posisi paling ujung kiri saya. Mbak Damai. Silakan Mbak Damai. Terima kasih. Mungkin langsung saja ya. Saya tidak ada pertanyaan, tapi ada beberapa catatan untuk masukan, perbaikan untuk presentasi yang lebih banyak lagi nanti di depannya ya. Mungkin akan sering presentasi setelah ini. Sama seperti beberapa masukan sebelumnya ya, hati-hati dengan pengucapan kata-kata yang terlalu cepat. Kadang-kadang berbelit, ketika berbelit mungkin kata itu tidak seperti yang ingin diucapkan, seperti tadi mendeteksi misalnya ya. Jika terlalu cepat mungkin tidak terdengar mendeteksi, seperti itu. Kemudian juga pemenggalan frasa, hati-hati dengan pemenggalan frasa. Jadi ketika mengucapkan satu kalimat pastikan kita memenggal frasa sesuai dengan kelompok frasanya, kelompok katanya ya. Misalnya tadi ada tahun 2022. Nah itu kan ada sebenarnya ada sampai ya 2000 sampai 2022 ya. Kemudian namun tidak menutupi, nah itu kan tidak menutupi kan satu frasa ya, seperti itu. Itu saja mungkin, dan hati-hati dengan berbicara terlalu cepat. Itu aja untuk meningkatkan nantinya ya, semakin banyak presentasi di depannya. Ya, Sukses terima terus, kasih. Abu. Baik, terima kasih Mbak Damai atas apresiasinya. Saya lanjutkan ke Madam.
Terima kasih Mas Abu karena telah menjelaskan tentang pesisir pantai, membuat kita semua ingin liburan ke pantai, bermain air begitu. Pertanyaan saya hanya satu saja. Kalau ini kan tentang pesisir pantai yang jadi yang diharapkan sebentar mana tadi? Tadi yang diharapkan adalah tentang apa namanya? Resiko bencana perubahan iklim itu turun begitu. Nah, kalau yang dibayangkan oleh Mas Abu yang bisa dilakukan itu apa? Apa yang bisa dilakukan agar resiko bencana perubahan iklim itu bisa dikurangi? Terima kasih atas pertanyaan itu. Itu apa itu? Menurut saya itu untuk mereduksi atau mengurangi risiko perubahan iklim itu yang pertama itu memproteksi mangrove, hutan mangrove, karena hutan mangrove itu sangat baik untuk mengurangi atau mereduksi ya perubahan iklim dari pesisir atau di pesisir ya, dan juga itu menggunakan energi yang apa itu renewable, Dapat diperbarui. apa itu? Dapat diperbarui. Dapat energi yang dapat diperbarui, yaitu itu sangat pertama sangat hemat biaya dan juga lingkungan ramah lingkungan. ramah lingkungan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Madam atas pertanyaannya. Kita lanjutkan kepada Pak Sel. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Mas Abu Bakar. Akhirnya melewati sesi 10 menit ya. Iya. Ya, Mas Abu Bakar ini sebagai pembelajar semangat, pembelajar banyak senyum, dan pembelajar waktu habis. Itu yang kita kenal ya, baterai mati. Nah, tadi Mas Abu Bakar sudah menerapkan bagaimana caranya kalau kehilangan kosakata dalam bahasa Indonesia. Misalnya langsung berinteraksi kepada audiens, apa itu summary dalam bahasa Indonesia. Nah itu ya, itu clue yang baik sehingga kita tidak harus kosong ya, dalam presentasi. Nah kemudian juga Mas Abu Bakar mempunyai kosakata yang saya rasa saya kaget ya, kok bisa menguasai geografi, padahal waktu di Madya 2 belum ada materi itu, tapi Anda luar biasa belajar ilmu Anda dalam bahasa Indonesia yang seharusnya itu tidak di Inkos ya, tapi di Fakultas Geografi nanti, tapi sudah belajar seperti pencitraan satelit ya, kemudian ada banyak istilah-istilah lain ya. Nah, saya ada satu pertanyaan Mas Abu Bakar kalau boleh ya, sebagai orang awam ya, orang awam layman. Ya, pertanyaannya adalah apa bedanya genangan air dengan banjir rob? Genangan air dan banjir rob itu ada dua kata itu. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Itu bedanya genangan air dan banjir rob. Banjir rob itu khususnya dari air laut di pesisir, daerah pesisir, dan genangan air yaitu seperti di sungai seperti ya seperti itu. Ya, bagus. Sudah cukup Bapak? Oke, baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjut. Ini di seberang saya ada Mbak Iza dan Mbak Novi. Siapa yang mau lebih dulu? Mbak Iza lebih dulu ya, silakan Mbak Iza. Terima kasih Mas Abu presentasinya. Pertanyaan saya, kenapa
Anda menggunakan data sejak tahun 2000 sampai 2020. Mengapa memilih periode itu untuk penelitian Anda? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya menggunakan periode 2000 sampai 2022 karena saya mau mengetahui dari 2000 sampai 2002 sampai 2022 kenapa bagaimana garis pantai berubah, ya, bagaimana garis pantai berubah, dan juga saya menggunakan itu karena data akses, ya, aksesnya itu sangat limit, like ya, terbatas, ya, dan juga bisa punya di kalau mau menganalisis lagi saya karena saya punya baseline data. Apa itu baseline data? Ya, data dasar. Saya menggunakan data dasar ini dan juga apa itu? Dan juga punya data yang tahun terakhir seperti sekarang. Baik, silakan Mbak Novi. Baik, terima kasih Mbak Elva. Mas Abu, selamat ya, akhirnya sudah presentasi dan saya senang hari ini karena gestur Anda sudah lebih baik dari sebelumnya ya. Terima kasih ya. Dan waktunya masih ada banyak tidak Mbak Elva? Sedikit ya? Waktunya sedikit, tersisa 1 menit. Baik, kalau begitu saya memberikan masukan saja ya, dan itu mungkin terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Sailal ya. Jadi di sini Mas Abu itu menggunakan banyak istilah teknis yang berbeda-beda ya, terminologi yang berbeda-beda. Dari inundasi di judul, kemudian tadi di simpulan ada intrusi, ada genangan pesisir, ada banjir rob dan lain sebagainya begitu ya. Dan istilah-istilah itu menjadi pertanyaan ketika pembaca yang awam seperti kami itu membaca keseluruhan teks Anda begitu ya. Jadi ini genangan ini yang dimaksud yang mana begitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dicek kembali untuk konsistensi istilah begitu saja sih ya. Selebihnya sudah oke. Selamat, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya Mbak Novi. Untuk presentasi yang disampaikan oleh Mas Abu sudah selesai. Mari kita beri apresiasi untuk Mas Abu. Ya, sudah berjalan sendiri kembali ke tempat duduknya ya. Baik, untuk presentator selanjutnya adalah Mas Immanuel Safari. Ya, oke. Silakan Mas Immanuel. Waktu Anda sudah berjalan dari sekarang ya. Selamat pagi dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya berjudul prevalensi ektoparasit pada kambing di peternakan Kuzu, Rwanda. Daftar ini sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat arus presentasi ini. Saya akan memulai dengan latar belakang dan rumusan masalah. Kemudian menjelaskan tujuan dan signifikasi penelitian. Dilanjutkan dengan metodologi yang digunakan. Setelah itu saya akan
Setelah itu saya akan menyampaikan kajian pusat menjadi jenis-jenis ektoparasit, hasil penelitian beserta data, pembahasan, dan diakhirinya dengan kesimpulan serta rekomendasi. Boleh saya kadang-kadang menulis dengan kartu-kartu saya karena mata saya tidak sehat. Tetapi konten ini dengan Selandia atau di kartu-kartu saya itu sama. Latar belakang di sini, kambing memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan petani skala kecil, terutama di wilayah Afrika Sub-Sahara. Di wilayah Sub-Sahara, hewan ini menjadi sumber daging, susu, dan pendapatan bagi rumah tangga di pedesaan, termasuk di Rwanda. Namun produktivitas kambing sering terganggu oleh masalah kesehatan, salah satu yang paling menonjol adalah ektoparasit. Lanjut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha menjawab 3 pertanyaan utama. Pertama, berapa prevalensi ektoparasit pada kambing di peternakan kuzu? Kedua, jenis parasit ektoparasit pada yang paling umum ditemukan? Dan ketiga, bagaimana distribusi investasi tersebut jika dilihat berdasarkan kelompok umur kambing? Lanjut. Di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif, kualitatif, dan non-eksperimental. Artinya saya tidak melakukan percobaan apapun, melainkan hanya mendeskripsikan kondisi yang sudah ada berdasarkan data yang tersedia. Sumber data digunakan adalah catatan observasi harian dan catatan pengobatan dari peternakan kuzu selama periode 3 bulan. Dan data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, yaitu menghitung frekuensi dan presentasi untuk menentukan prevalensi. Lanjut. Jenis ektoparasit pada kambing. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan secara singkat 4 jenis ektoparasit yang umum ditemukan pada kambing berdasarkan kajian pusat. Pertama, ada kutu kelas atau ticks di bahasa Inggris. Menurut penelitian sebelumnya, prevalensi berkisar antara 30 sampai 60%. Dampak utamanya adalah anemia, iritasi dan kutu keras juga ada menjadi vektor penyakit lain. Kedua, ada kutu bulu atau rice di bahasa Inggris dengan prevalensi berkisar 15 sampai 40%. Tampaikan berupa rasa gatal yang intens, rontoknya bulu dan pelebaran kulit. Ketiga ada kutu unca atau fleas dengan prevalensi yang lebih rendah sekitar 5 sampai 20%. Keempat, tumbuh kudis atau emas dengan prevalensi sekitar 5 sampai 15%. Lanjut. Sekarang saya akan masuk ke bagian hasil penelitian berdasarkan catatan penelihalan rutin peternakan kuzu memelihara total 80 ekor kambing selama periode penelitian. Dari
80 ekor kambing tersebut, sebanyak 60 ekor tercatat mengalami sekitarnya satu jenis investasi ektoparasit atau parasit eksternal. Jika dihitung, ini berarti prevalensi keseluruhannya adalah 75%. Sementara itu, 20 ekor kambing atau sekitar 25% dari populasi tidak menunjukkan tanda-tanda investasi parasit eksternal atau ektoparasit selama periode penelitian. Lanjut, hasil jenis parasit eksternal atau jenis ektoparasit. Slide ini melanjutkan rincian dari jenis-jenis parasit yang ditemukan pada 60 ekor kambing yang diinvestasi tersebut. Ada kutukelas. Kutukelas merupakan jenis yang paling banyak ditemukan. Jika dijumlahnya totalnya adalah 60 ekor kambing yang terinvestasi atau 75%, sesuai dengan angka prevalensi keseluruhannya yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dari data ini terlihat jelas bahwa kutukelas menjadi parasit yang paling dominan di peternakan ini atau di peternakan kuzu. Lanjut. Selain jenis parasit, saya juga menganalisis investasi berdasarkan kelompok umur kambing. Pada kelompok anak kambing, yaitu yang berusia di bawah 6 bulan, tercatat 18 ekor terinvestasi atau sekitar 30% dari total kambing yang terinvestasi. Pada kelompok anak kambing, yaitu yang berusia di bawah 6 bulan sampai 12 bulan, jumlahnya paling tinggi yaitu 22 ekor atau 36,7%. Sedangkan pada kelompok kambing dewasa usia di atas 12 bulan tercatat 20 ekor terinvestasi atau 33,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kambing muda usia 6 hingga 12 bulan adalah kelompok yang paling rentan terhadap investasi atau ektoparasit. Lanjut. Pembahasan. Ini pembahasan ada prevalensi tinggi 75%, ada kerentanan berdasarkan umur 6 bulan sampai 12 bulan, dan ada dominasi kutukelas di 35% dan nilai catatan peternakan. Lanjut. Oke, mohon maaf Mas Emmanuel, waktunya telah habis, jadi masa presentasinya saya potong ya. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab dengan pembahas. Untuk Mas Emmanuel, ini ada sedikit perubahan. Pembahasnya adalah Mas Sedra Dimba, Mas Motif ya. Oke, silakan Mas Motif. Terima kasih. Ini adalah penelitian yang bagus tentang parasit ya. Tapi saya punya 2 pertanyaan. Yang satu, pertama adalah kenapa hanya satu peternakan bisa digeneralisasi? Terima kasih untuk pertanyaan Anda. Karena tidak generalisasi,
Ini baru gambaran dari satu peternakan saja untuk generalisasi. Lalu penelitian ini lanjutan dengan lebih banyak peternakan atau itu ada rekomendasi, ada untuk ada Oke. Kedua, kenapa tidak pakai uji laboratorium? Karena di peternakan khusus akses laboratorium itu lebih sulit atau itu lebih jauh dengan di peternakan khusus. Jadi saya pakai data observasi peternakan. Peternak yang menurut penelitian sebelumnya juga cukup bisa di kondisi seperti ini. Terima kasih. Baik, sudah cukup pertanyaannya Mas Motif? Jawabannya sudah mewakili? Oke, masih ada sisa 3 menit. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang lain? Tidak ada? Tampaknya lapar ya? Iya, silakan dapat menikmati kudapan yang disediakan di pojok kiri ruangan ini ya, kalau dari sisi saya. Oke, baik, kalau begitu tidak ada pertanyaan untuk sesi tanya jawab dengan teman mahasiswa pembahas sudah selesai. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab dengan dosen penguji ya. Untuk yang pertama saya akan menuju ke seberang lagi ya. Oke, ini siapa, Mbak Iza atau Mbak Novi duluan? Mbak Iza dulu ya, silakan. Saya sukanya nyebrang bolak-balik. Terima kasih, Mas Immanuel. Saya punya pertanyaan satu saja. Kenapa kambing-kambing ini bisa terkena parasit? Dari mana asal parasit di kambing ini? Parasit ini dari di apa yang environmental di bahasa dari apa ya environmental Inggris? di bahasa Lingkungan. Environment. Lingkungan. Lingkungan. dari lingkungan samping di peternakan khusus. Baik. Oh, cukup itu ya. Silakan Kak Novi. Baik, terima kasih Mbak Ilham. Mas Immanuel, kebetulan karena mungkin 9 pertemuan terakhir kita bersama-sama membangun artikel ini, saya agak penasaran ya, karena sebelumnya Anda tidak membahas ini, ya kan? Sebelumnya Anda membahas tentang harga daging, betul? Lalu apa yang membuat Anda berubah di minggu terakhir menjadi penelitian tentang ini? Bisa dijelaskan dulu? Terima kasih. Saya ganti di proyek kita karena saya tidak tahu di banyak informasi dengan topik itu. Oke, baik kalau begitu. Lalu satu lagi pertanyaan saya terkait penelitian Anda yang sekarang. Di sini Anda menggunakan catatan observasi rutin peternak. Pertanyaan saya, bagaimana Anda memvalidasi catatan observasi rutin peternak ini yang Anda gunakan sebagai data penelitian Anda? Di peternakan khusus itu kegiatan harian atau kegiatan harian dengan hewan itu di pagi atau di sore dia lihat atau dia cek kesehatan untuk hewan di peternakan khusus.
Sudah, terima kasih Mbak Elfat, saya kembalikan. Terima kasih.